Ganjar Pranowo adalah sosok yang sangat pas untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas berita soal dunia perpolitikan Indonesia yang semakin hari semakin kian memanas, guys. Ini kita akan sama-sama nanti simak sebuah sumpah pidato visi dan misi Pak Ganjar yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Menurut saya Pak Ganjar ini adalah sosok yang pantas ya. Menurut pandangan saya, Pak Ganjar ini adalah sosok yang sangat pantas meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Sosok yang mengayomi dan backgroundnya adalah juga dari rakyat biasa. Oke, kita akan menyimak sebuah berita yang berjudul demikian, guys. Pidato sumpah Ganjar menakutkan, Palu Anies Prabowo dan SBY siap-siap dibantai. Keren sekali judulnya. Dan untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek keasliannya. Tentu nanti kita akan simak videonya secara lengkap terlebih dahulu agar kita semua tidak gagal paham dalam menyikapi sebuah berita. Langsung saja kita simak beritanya. Cekidot. Keras berantas korupsi, Ganjar malah ditinggalkan partai. 2024 suram. Pantas Ganjar ingin dijegal. Waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, boten korupsi, boten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Saya lihat Pak Ganjar. Sekarang kita baru benar-benar paham mengapa Presiden Jokowi sangat-sangat menekankan kalau presiden penerusnya harus seorang pemberani dan punya nyali. Lawan kita terus bertambah. Dan sudah pasti mereka semua tentunya harus kita lawan. Maka presiden kita ke-8, penerus Presiden Jokowi, memang harus seorang pemberani dan punya nyali. Dan memilih Ganjar Pranowo buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip, orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. Setelah Ganjar Pranowo memaparkan pemberantasan korupsi dengan jelas, semua partai seharusnya menghargai dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ganjar dong. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu Ganjar justru rame-rame ditinggalkan oleh partai-partai yang ada di Indonesia dan tinggal dia bersama PDIP sendiri yang merupakan partai terbesar di negara ini berjuang untuk melawan korupsi. Ini fakta. Ganjar Pranowo adalah orang yang sangat serius dalam memberantas tindak pidana korupsi di Jawa Tengah yang ia sudah lakukan. Dan sudah begitu sistematis pemberantasan ini dilakukan agar memberikan efek kapok dan jera kepada para pejabat yang masih nginep duit rakyat. Pemprov Jawa Tengah bekerja sama dengan KPK untuk memberantas korupsi dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengawasi dan memastikan uang rakyat yang dipercayakan kepadanya bisa dilakukan efisiensi dan pembangunan dengan baik. Pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah tak mungkin tidak dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah, apalagi bisa diketahui bahwa rakyat mendapatkan keuntungan yang besar dari semangat anti korupsi dari Ganjar Pranowo. Sayangnya negara ini masih dikuasai oleh partai dan mereka nggak suka sama cara Ganjar memberantas korupsi, yakni dengan cara menyikat orang-orang yang terindikasi korupsi tanpa ampun. Gak ada yang bisa masuk di akal dan nalar ketika justru partai-partai yang ada di Indonesia malahan lebih memilih orang yang nggak jelas dalam memaparkan pemberantasan korupsinya. Dua capres lainnya tidak punya strategi yang jitu dan nggak punya pengalaman untuk memberantas korupsi karena kemungkinan besar mereka adalah
bagian integral dari korupsi besar-besaran yang terjadi sejak era Orde Baru sampai sekarang. Kalau begitu ya udah, kita terima aja nasib kita dan uang kita dimakan oleh para pejabat-pejabat yang berpartisan itu. Selamat tinggal deh yang namanya keadilan dan selamat datang era korupsi berjamaah. Dulu korupsi masih ada di belakang meja. Sekarang korupsi sudah akan dilakukan terang-terangan di tahun 2024 nantinya jika bukan Ganjar. Semangat anti korupsi justru dirubah menjadi semangat mari korupsi. Karena menurut salah satu capres, korupsi itu nggak apa-apa kalau dikit. Kalau nggak percaya silakan tanya aja sama Om Botak. Masih ada kok rekaman podcastnya. So, selamat datang korupsi dan mari kita menikmati bersama-sama kerusakan yang terjadi. Di negara yang menganut sosialis itu kan kalau kita berusaha maka kita dibayarnya sama negaranya dan semuanya menjadi milik negara. Gak ada bedanya nanti Indonesia neo Orde Baru sama negara komunis dong kalau begitu. Nah kini akhirnya telunjuk atau kode dari Jokowi pun sangat jelas dengan mengatakan bahwa kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu, berani itu nomor satu, berani dan punya nyali dan saya lihat Pak Ganjar punya. Begitulah yang dikatakan Pak di Jokowi dengan pelan agar sangat jelas. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi tadi itu kita mendengar visi dan misi Pak Ganjar Pranowo yang akan memberikan perlawanan sengit kepada para koruptor khususnya ya guys. Jadi ini semua bisa membuktikan bahwasanya nantinya Pak Ganjar meneruskan tongkat estafet Pak Presiden Joko Widodo, di mana Pak Jokowi sudah terbukti Presiden Jokowi ini sudah berhasil membongkar beberapa kasus-kasus besar yang bahkan sudah lama tidak tersentuh oleh hukum. Jadi menurut saya Ganjar Pranowo adalah sosok yang sangat pas untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua untuk melihat sebuah berita secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.